Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik SMK Pertiwi Kuningan, Teknik Komputer dan Jaringan kelas 10. Tahun pelajaran 2021-2022. Yang kemarin hari Jumat minggu kemarin telah selesai mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik, para peserta didik semuanya, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu, tapi jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk materi hari ini, ya, karena kita mengawali kegiatan belajar mengajar, yaitu tentang pengenalan komputer dan perangkatnya. Sebelumnya, teknik komputer dan jaringan ini sudah memiliki beberapa partner atau perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan SMK Pertiwi Kuningan, khususnya di TKJ. Ya, yaitu yang pertama adalah Axio Class Program. Ya, ini kelas yang dibentuk nanti khusus dan yang dibina juga oleh industri. Untuk penjelasan selanjutnya nanti akan dibedakan sesinya. Kemudian B1, ya, setelah itu Mikrotik, selanjutnya iOS Cable, kemudian perusahaan Telview dan BCA Cash Management. Nah, itu adalah beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kompetensi keahlian TKJ. Kemudian, sebelum membahas materi, tujuan siswa SMK zaman sekarang, atau zaman now, yaitu yang pertama tentunya memiliki karakter, memiliki sikap atau soft skill sesuai kebutuhan industri. Apa saja sih karakter yang dibutuhkan oleh industri? Yaitu karakter atau sikap ini tidak lain adalah hal-hal keseharian kita, ya. Misalkan datang tepat waktu, kemudian mengikuti aturan yang ada di sekolah, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Kemudian mengikuti standar operasional prosedur, alat-alatnya, alat bahannya. Itu tentunya tujuan SMK zaman now. Kemudian yang kedua, siswa memiliki kompetensi atau keahlian, ya, hard skill sesuai kebutuhan industri. Nah, sekarang untuk menunjang setelah sikap, gitu ya, untuk menunjang pekerjaan secara produktif, profesional, tentunya siswa tersebut harus memiliki keahlian. Tentu kalau di bidang kita yaitu bidang komputer, ya, dan jaringan. Setelah itu, yang ketiga, menumbuhkan jiwa berwirausaha. Nah, yang ketiga ini, kita para pengusaha nah, yang ketiga tentang wirausaha atau pengusaha yang ada di Indonesia itu
belum mencapai 4% dari jumlah penduduk Indonesia. Kita tertinggal dari negara Malaysia dan Thailand yang dulu belajar, yang dulu menimba ilmu ke negara Indonesia. Nah, harusnya gitu ya, standar yang ditetapkan oleh negara maju untuk wirausaha ini atau pengusaha-pengusaha ini minimal 10-14%-nya dari penduduk di suatu negara tersebut. Kemudian mungkin yang keempat, tujuan siswa SMK ya, ingin memperdalam lagi ilmunya, ingin melanjutkan lagi ke perguruan yang lebih tinggi. Cuman saya tidak cantumkan di sini. Nah, selanjutnya perkenalkan, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Koswara, salah satu pengajar di Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, untuk absensi nanti akan di-share linknya, gitu ya. Kemudian nanti silahkan dirangkum materi hari ini dan dicatat. Setelah itu silahkan screenshot juga bahwa kalian sedang mempelajari video hari ini. Ya, nanti ada absensinya, gitu ya, nanti disertakan dengan video ini. Selanjutnya adalah kita masuk ke materi, yaitu tentang komputer. Ya. Mulai dari pengertiannya, ya, komputer yang artinya menghitung. Kemudian definisi komputer sendiri adalah alat atau mesin yang dapat diprogram untuk menerima data atau input, memprosesnya untuk menghasilkan informasi atau output, dan kemudian menyimpannya ke dalam media penyimpan atau storage. Sistem komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau disebut juga software. Perangkat keras dan perangkat lunak tersebut harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem yang lazim yang disebut dengan sistem komputer. Nah, sebagaimana yang ada yang ditunjukkan di gambar slide sekarang itu ada laptop, kemudian ada komputer. Biasanya orang atau yang sudah bekerja, ya, mereka ditemani juga dengan secangkir atau kopi hangat. Selanjutnya adalah pengertian secara umum. Gitu ya. Pengertian secara umum, komputer dapat diartikan sebagai alat bantu bagi manusia untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dan dengan perantara sekumpulan program dan membantu memberikan informasi dari hasil pengolahan tersebut. Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dengan komputer. Istilah komputer berasal dari compute yang berarti menghitung. Artinya setiap proses yang dilaksanakan oleh komputer merupakan proses matematika hitungan. Jadi apapun yang dilakukan oleh komputer, baik penampakan pada layar monitor, suara, gambar, dan lainnya, itu diolah sedemikian rupa dan dari perhitungan secara elektronik. Kemudian selanjutnya, komputer adalah hasil dari kemajuan teknologi elektronika dan informatika
yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menulis, menggambar, menyunting gambar atau foto, membuat animasi, mengoperasikan program analisis ilmiah, simulasi dan untuk kontrol peralatan. Bentuk komputer yang dulu cukup besar untuk mengoperasikan sebuah program. Sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan mengoperasikan program yang beragam. Perlengkapan elektronik atau hardware dari program atau software telah menjadikan sebuah komputer menjadi benda yang berguna. Sebuah komputer yang hanya memiliki perlengkapan elektronik saja atau software saja tidak akan berfungsi. Dengan keduanya, maka komputer dapat berfungsi menjadi alat yang berguna. Jadi komputer kalau hanya ada hardware-nya saja tanpa adanya perangkat lunak atau software itu tidak dapat digunakan. Nah, tidak dapat digunakan. Selanjutnya adalah fungsi komputer dalam kehidupan kita. Secara garis besar, fungsi komputer sendiri adalah membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Seperti menghitung, komunikasi, controlling, hiburan, dan lainnya. Dengan adanya komputer, pekerjaan kita menjadi lebih cepat. Akan tetapi secara terperinci, fungsi komputer dalam segala bidang adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bidang kesehatan. Di era sekarang ini, komputer sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan. Sehingga pekerjaan di bidang kesehatan dapat dengan mudah diselesaikan. Salah satu contoh fungsi komputer dalam bidang kesehatan adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk USG atau USG ultrasonografi dan ronsen. Kemudian yang kedua di bidang usaha dan bisnis. Nah, di bidang usaha dan bisnis ini sangat sering sekali kita rasakan sehari-hari ya. Dalam dunia bisnis komputer sangat diperlukan. Karena dunia usaha dan bisnis membutuhkan sekali kecepatan dan ketepatan dalam proses menghitung neraca dan keuangan. Salah satu contoh fungsi komputer dalam dunia bisnis adalah adanya aplikasi akuntansi dan keuangan. Nah, dalam bisnis juga sekarang sudah banyak aplikasi ya untuk berbisnis. Ya, contohnya adalah aplikasi toko online. Sudah banyak sekali. Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak. Kita pesan barang sudah tidak usah lagi Neng atuh diam. Kita pesan barang itu tidak usah langsung ke tokonya ya, ke toko secara fisik, mencari apa yang kita butuhkan. Nah, untuk zaman sekarang itu kita tinggal pesan saja di aplikasi ya, apa yang kita butuhkan di toko tersebut. Setelah transaksi selesai, kita transfer uang. Kemudian kita tunggu beberapa hari. Kemudian akan datang. Kita tunggu beberapa hari, kemudian barang tersebut datang. Ya. Itu hal yang kita rasakan sekarang di dunia bisnis, di dunia usaha.
Untuk pelaku usaha pun sekarang mereka bisa berjualan di rumah, ya, tidak perlu adanya toko di pinggir jalan yang harus sewa segala macam. Kemudian yang ketiga dalam bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, fungsi komputer sangat banyak sekali. Hal ini terbukti dengan adanya aplikasi pendidikan yang sekarang ada. Nah, yang sekarang dipakai juga tentunya komputer. Ini di dalam masa pandemi sangat bermanfaat sekali, terasa manfaatnya. Dengan banyak aplikasi pendidikan yang sekarang ada. Salah satu contohnya adalah adanya aplikasi pendaftaran, kemudian pembayaran dan ujian, penyampaian materi, yang semuanya menggunakan perangkat komputer. Selain itu, mudahnya mencari informasi dan modul pendidikan dengan menggunakan komputer yang terhubung ke internet. Nah, itu semua merupakan fungsi komputer dalam dunia pendidikan yang paling utama. Sekarang sudah ada internet, kita bisa browsing, kita bisa cari ilmu ya, lewat Google, ya, search engine Google. Kemudian yang keempat adalah di dunia hiburan. Fungsi komputer dalam dunia hiburan sangat banyak sekali. Seperti mempermudah kita untuk melihat video, memutar musik, karaoke, dan lain sebagainya. Dan yang paling banyak digandrungi sekarang ini adalah streaming video yang bisa dilakukan dengan menghubungkan komputer dengan internet. Nah, sekarang sudah banyak sekali aplikasi untuk streaming, YouTube, kemudian ada untuk menonton movie, ya, Netflix, ya, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah bidang komunikasi. Adanya komputer sangat mempermudah kita untuk melakukan komunikasi. Sebagai contoh, saat ini banyak sekali bermunculan aplikasi chatting, video call, dan juga sosial media yang sangat membantu sekali untuk berkomunikasi, baik dengan teman, rekan kerja, atau dengan keluarga. WhatsApp, kita bisa chatting sepuasnya, kemudian bisa video call. Ya, kemudian Facebook, ya, kita bisa menyimpan story kita, bisa menyimpan foto, bisa berbagi hal ya yang baik-baik tentunya. Kemudian ada Twitter, Instagram, ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang keenam yaitu bidang keamanan dan pertahanan. Dalam bidang keamanan dan pertahanan, komputer sangat penting sekali. Selanjutnya yang keenam yaitu di bidang keamanan dan pertahanan. Dalam bidang keamanan dan pertahanan, komputer sangat penting sekali tentunya. Dengan adanya komputer, suatu negara dapat memantau keamanan wilayahnya dengan mudah dan lebih teliti. Selain itu, pihak pertahanan dapat mengontrol berbagai alat keamanan dengan menggunakan komputer. Sementara untuk di lingkungan kita, di rumah, di kantor,
Komputer dapat memantau keamanan lingkungan dengan menggunakan alat berupa CCTV. Nah, itulah ulasan mengenai pengertian komputer dan fungsi ya komputer dalam kehidupan kita. Semoga ulasan di atas bisa bermanfaat untuk para peserta didik. Nah, untuk video selanjutnya perangkat dari komputer akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian saya mengingatkan nanti ada video tentang aksio kelas program lanjutannya ya. Setelah itu ada link untuk pendaftaran di kelas aksio ya. Kita masih membuka, yang sudah mendaftar nggak apa-apa mengisi lagi, kemudian yang belum silahkan untuk mengisi datanya. Selanjutnya Bapak mengingatkan bahwa setelah ini silahkan kalian mengisi absensi gitu ya, kemudian screenshot bahwa kalian sedang menonton video ini. Selanjutnya silahkan catat materi sekarang tentang komputer ya, dan fungsi dalam kehidupan kita. Kemudian ada nanti akan di-sharekan video tentang aksio kelas program ya. Kemudian programnya apa saja, ada magang, ada PKL, kemudian ada IT klinik dan lain-lain. Itu apa sih? Dan yang belum mendaftar masih ada kuota ya, nanti akan di-sharekan juga linknya. Silahkan bisa mendaftar untuk seleksi atau untuk mengikuti kelas aksio. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sekarang di daerah Kuningan masih PPKM, dilanjut ya. Lanjut PPKM, tapi level 3. Tetap saja kita tetap waspada. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, pokoknya tetap semangat. Ini dunia TKJ ini sangat luas sekali. Kita bisa bekerja di kantor. Ya, kemudian kita bisa tidak hanya mungkin di bidang otomotif, tetapi yang dibutuhkan operator komputernya, gitu ya. Ini untuk mengawali saja, gitu ya, bahwa komputer itu ternyata ini. Kemudian ada 6 fungsi utama di dunia, di dalam kehidupan kita. Ya, itu saja. Berarti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.